Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Miss Vika, your Bahasa Indonesia teachers, Bukit Asam Lower Secondary School. Welcome back to our Bahasa Indonesia class. Every day we will learn something new, and today we are gonna learn about letter. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membandingkan antara surat pribadi dan surat resmi dengan cara menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengenali persamaan dan juga perbedaan dari unsur dan juga struktur dari kedua surat ini. Baik, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu surat pribadi dan apa itu surat resmi. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi biasanya dituliskan oleh perorangan atau individu, dikirimkan untuk saudara, untuk kerabat, untuk keluarga, atau untuk tetangga saat kalian berada di tempat yang jauh. Yang kedua, ada surat resmi. Surat resmi biasanya ditulis oleh organisasi, instansi, lembaga yang biasanya isinya adalah suatu urusan yang sangat penting. Jika kalian saat ini berada di bangku SMP, biasanya ketika kalian menjabat sebagai ketua OSIS atau anggota OSIS, ketika akan mengadakan suatu acara atau suatu agenda atau ingin meminjam sesuatu alat untuk mendukung acara kalian, biasanya kalian akan membutuhkan surat resmi untuk mengirimkan kepada suatu instansi lain atau sesuatu yang biasanya kalian gunakan untuk mengundang ataupun permohonan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan surat resmi. Hari ini kita akan melihat perbedaan secara fisik antara surat pribadi dan surat resmi. Tadi sudah ditampilkan surat pribadi dan surat resmi. Apa ya yang membedakan di antara keduanya? Baik, yang pertama ada unsur atau struktur dari surat pribadi. Diawali dengan penulisan alamat dan juga tanggal surat, kapan surat itu ditulis dan di mana. Kemudian biasanya dalam salam pembuka ini juga ada nama yang akan ditujukan kepada siapa surat ini. Ada kalimat pembuka biasanya berupa hai, ataupun salam assalamualaikum, ataupun juga dengan sapaan halo. Itu biasanya yang tidak resmi. Kemudian ada isi suratnya biasanya mengungkapkan perasaan, bertukar kabar, atau hanya sebagai salah satu ucapan terima kasih dan sebagainya. Kemudian ada penutup surat, kemudian ada salam akhir dan juga nama dan tanda tangan dari si pengirim surat. Ini adalah bagian-bagian atau struktur dari surat pribadi. Baik, selanjutnya. Nah, sekilas kalian lihat cukup berbeda ya dengan surat pribadi. Di surat resmi atau surat dinas diawali dengan adanya kop surat atau kepala surat. Biasanya berisikan nama organisasinya atau nama instansi atau lembaga, alamatnya, dan juga nomor telepon. Bisa juga ada logo biasanya di bagian kop surat ini. Dilanjut dengan tanggal pembuatan surat atau ini salah satu contoh yang tidak ada nama tempat atau daerahnya ya. Kemudian ada nomor, perihal dan juga lampiran. Dilanjutkan dengan kepada siapa surat ini akan dikirim. Ini adalah alamat suratnya. Yang terhormat misalkan kepada wali murid atau orang tua SMP Bukit Asam misalnya, dan juga alamatnya. Kemudian ada salam pembuka. Nah, kalau di dalam surat pribadi salamnya itu lebih santai, lebih lebih tidak resmi. Di dalam surat resmi biasanya salam pembuka ini bisa salam juga atau juga dengan kata-kata atau kalimat dengan hormat atau salam sejahtera. Nah, ini adalah salah satu contoh yang membedakan antara surat pribadi dan surat resmi. Kemudian dilanjut dengan pembuka suratnya. Pembuka surat ini biasanya berisikan tentang surat ini tuh
untuk apa gitu ya. Kemudian juga isi suratnya, biasanya di isi surat itu ada detail atau informasi terkait dengan isi surat tersebut. Kemudian juga ada bagian penutup. Biasanya bagian penutup di dalam surat resmi itu berisikan ucapan terima kasih atau ucapan permohonan, misalkan juga ada di bagian penutup surat. Dan terakhir ada juga salam penutup dilanjutkan dengan nama pengirim, jabatannya, dan juga tanda tangannya. Kalau di dalam surat resmi, dia akan lebih lengkap siapa yang mengirimkan dan juga jabatannya sebagai apa. Itulah makanya ini yang membedakan antara surat pribadi dan surat resmi.